Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 5. Rencana Yuan. Sedikit demi sedikit, matahari menampakkan wajahnya di ufuk timur. Embun yang menempel di dedaunan dan rumputan hijau mulai tersapu oleh sinar mentari pagi. Sautan burung-burung di atas ranting pohon dan kokok ayam jantan menandakan pagi sudah tiba. Yuan segera keluar dari dalam kamar. Tampak pria yang sudah menginjak umur 40 tahun itu terlihat sudah rapi dengan setelan jas hitam. Pak Tono segera menyambutnya di depan pintu. "Selamat pagi Tuan Yuan, sarapan pagi Anda sudah siap." Pria parubaya itu sedikit menunduk, memberi hormat. "Baiklah, ayo kita ke sana sekarang." Yuan segera melangkah meninggalkan Pak Tono masuk ke dalam lift. Setelah tiba di lantai dasar, Yuan tidak langsung menuju ke ruang makan, tetapi mengarah ke arah kamar ibunya. Setelah mengetuk pintu terlebih dulu dan tidak mendapatkan jawaban, Yuan langsung masuk dan menemukan Nyonya Wulan duduk di atas pembaringan dengan menyandarkan tubuhnya di punggung tempat tidur. "Apa ibu, sudah sarapan?" tanya Yuan sambil duduk di samping pembaringan. Nyonya Wulan mengangguk kecil sembari tersenyum. "Bagaimana keadaan ibu sekarang?" Sama seperti sebelum-sebelumnya, perempuan parubaya itu hanya mengangguk, tanda kalau dirinya baik-baik saja. "Syukurlah, kalau begitu Yuan berangkat dulu ke kantor. Ibu beristirahatlah dan jangan memikirkan masa lalu. Kalau ada yang ibu butuhkan, segera panggil Pak Tono melalui telepon rumah yang ada di sana." Tunjuk Yuan ke arah nakas. Yuan segera berdiri, tetapi belum juga dia melangkah. Nyonya Wulan memegang tangannya. "Yuan, carilah pasangan hidup agar ada yang bisa menjagamu, menyiapkan semua kebutuhanmu, serta menemanimu bercerita di saat kamu pulang kerja." Tapi Bu, Yuan masih belum kepikiran ke arah itu. Yuan masih fokus mengembangkan perusahaan Yuan. "Ibu tenang saja, bila waktunya sudah tiba, Yuan akan membawa mantu ibu kemari untuk menemani ibu. Berjanjilah pada ibu, jangan mengharapkan Lydia untuk kembali. Dia sudah memilih jalannya sendiri, maka kamu juga harus memilih jalanmu." Tatap Nyonya Wulan lekat. Yuan hanya bisa mengangguk, kemudian tersenyum. Sosok Lydia benar-benar sudah menyimpan kenangan mendalam dalam hati Yuan. Setelah meminta izin pada ibunya, Yuan segera keluar dan menuju ke arah ruang makan. "Tuan, silakan duduk." Pak Tono sedikit menarik kursi buat Yuan. Yuan terdiam dengan pandangan kosong. Kata-kata Nyonya Wulan masih terdengar di telinganya. "Menikah? Aku belum punya calon, tetapi kenapa ibu menyuruhku untuk cepat-cepat menikah? Tuan, apa masih ada yang kurang?" Seketika Yuan tersadar dari lamunannya, lalu mulai mengisi piring dengan nasi dan lauk. Ada sekitar 15 menit Yuan duduk di sana, hingga dia berdiri setelah menyalin sendok dan garpu di atas piring. "Tuan, ini tas kerja Anda." Pak Tono menyerahkan sebuah tas pada Yuan yang sudah duduk di dalam mobil dan bersiap untuk berangkat kerja. "Letakkan saja di situ." Balas Yuan mulai menghidupkan mesin mobilnya. Setelah dirasa cukup, Yuan pun meninggalkan mansion menuju ke arah restoran milik Raka. Yuan memarkirkan mobilnya begitu saja di depan pintu utama dan langsung masuk ke dalam restoran. Seperti biasa, sudah ada Geo, anak pengusaha sukses yang juga memiliki kekayaan yang tidak jauh beda dengan Yuan. Raka, Geo, dan Yuan adalah teman masa kecil. Ketiganya selalu bersama dalam suka maupun duka. Jadi mereka bertiga sudah mengetahui karakter mereka masing-masing. "Kenapa kamu lambat sekali, Yuan?" tanya Geo saat Yuan sudah duduk di tempat biasa. "Aku menemani ibuku terlebih dulu, sebelum aku kemari." "Tapi tante sehat bukan?"
Iya, ibuku sehat. Raka di mana? Sepertinya dia lagi memberi arahan pada karyawannya. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah mengutarakan perasaanmu pada Kania? Gio yang kini menatap Yuan dengan wajah serius. Sudah, balas Yuan singkat. Terus, apa jawabannya? Apa dia menerimamu? Tidak, dia menolakku. Balas Yuan kurang bersemangat. Seketika Gio tertawa sambil memegangi perutnya. Seumur umur baru kali ini ada gadis menolak seorang Yuan, pria yang selalu menjadi topik pembicaraan para gadis di kota itu. Gio, hentikan! Yuan membuka mata dengan sempurna. Seketika Gio menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Sudah aku bilang kalau Kanye itu gadis yang unik. Dia tidak seperti perempuan pada umumnya. Makanya aku berani menyerahkan sahamku padamu, karena aku tahu pasti kali ini kamu akan gagal. Sudahlah, aku ke kamar kecil dulu. Yuan berdiri dari tempat duduknya dan melangkah ke arah kamar kecil. Ada sekitar 5 menit Yuan di dalam sana hingga dia keluar. Baru beberapa kali Yuan mengayun langkahnya. Tiba-tiba dia berhenti setelah mendengar seseorang berbicara serius melalui telepon seluler. Kenapa ibu menyembunyikan semua ini dariku kalau dia mengidap penyakit jantung? Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa, Kak. Ibu yang menyuruh kami untuk diam. Sekarang ibu di mana? Ibu sekarang ada di rumah sakit Tiga Mutiara. Kami sengaja membawa beliau ke sana karena hanya rumah sakit itulah yang memiliki fasilitas terlengkap yang ada di kota ini. Tapi biayanya lumayan mahal dari rumah sakit pada umumnya. Malah seorang anak laki-laki dari dalam sana. Yang penting, ibu ditangani dulu dengan baik. Soal biayanya, nanti kakak pikirkan bagaimana baiknya. Iya, tapi kakak harus menyiapkan dana secepatnya, karena ada kemungkinan besok lusa ibu akan mulai ditangani oleh dokter spesialis jantung. Ya Allah, kemana aku harus mencari biaya pengobatan ibuku? Sesaat Kania terdiam. Halo, apa kakak masih mendengarkanku? Iya dek, kakak masih mendengarkanmu. Kalau begitu, kamu jaga ibu baik-baik dan kabari kakak jika ada sesuatu yang terjadi pada ibu. Baik kak. Kania memutuskan jalinan teleponnya. Setelah jam istirahat, aku harus menemui Pak Raka. Semoga saja beliau mau membantuku. Melihat Kania sudah pergi, Yuan keluar dari persembunyian sembari tersenyum tipis. Kania, kali ini kamu tidak akan bisa menolakku lagi. Yuan ikut meninggalkan tempat itu. Setelah tiba di depan ruangan Raka, Yuan langsung memutar kenop pintu dan mendapati Raka sedang sibuk dengan beberapa berkas di atas meja. Sepertinya hari ini kamu sangat sibuk, Raka. Tanya Yuan lalu duduk di kursi. Hari ini aku sangat sibuk memeriksa keuangan restoran dan juga gaji para karyawan. Tumben-tumbenan kamu masuk ke ruanganku. Apa ada hal penting yang ingin kamu bicarakan padaku? Tebakanmu kali ini benar. Ini tentang Kania. Tentang Kania? Raka segera menutup berkas yang ada di depannya. Betul, sebentar lagi Kania akan datang kemari menemuimu. Kamu jangan sesekali menuruti apa maunya. Bilang saja padanya kalau jawabannya ada padaku. Yuan berdiri dari tempat duduknya. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Nanti juga kamu akan tahu sendiri setelah Kania datang kemari. Tapi ingat pesanku tadi. Yuan keluar dari dalam ruangan Raka. Yuan kembali bergabung dengan Geo dan duduk di tempatnya semula sembari tersenyum. Dari mana saja kamu, Yuan? Kenapa datang-datang tersenyum-senyum sendiri? Atau jangan-jangan Kania sudah menerimamu? Tapi mana mungkin itu terjadi? Hehehe. Bagaimana kalau aku sampai menikah dengan Kania? Berapa saham yang akan kamu serahkan padaku? Ternyata
kamu belum menyerah juga setelah penolakan itu. Baiklah, 15% sahamku yang ada di restoran ini dan 15%-nya lagi yang ada di perusahaanmu. Boleh kamu ambil semua, tetapi dengan syarat pernikahan kalian harus bertahan selama 1 tahun. Kalau kurang dari itu, maka semuanya akan aku ambil kembali. Dan tentunya mobil mewahmu yang terparkir di sana akan jadi milikku. Deal. Yuan menyodorkan tangannya ke Rageo. Deal. Dia menyambutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.